Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui bahwa Kejaksaan Agung baru saja melakukan penggeledahan di rumah Harvey Mois dan Sandra Dewi pada Senin 1 April 2024 lalu. Dari hasil penggeledahan tersebut, Kejagung pun mendapatkan beberapa barang bukti yang kemudian mereka sita. Proses penggeledahan itu pun berlangsung dengan lancar, meski awalnya sedikit alot. Namun, ada yang menjadi sorotan, di mana dalam potret penggeledahan yang dibagikan Kejagung di media sosial, momen penggeledahan kemarin tidak tampak sosok Sandra Dewi di dalam rumah tersebut. Lalu, kemanakah Sandra Dewi pada saat ini? Mengapa ia pun bak hilang di telan bumi? Meski begitu, lantas seperti apa hasil dari penggeledahan kemarin, di mana Kejagung berhasil menyita 2 mobil mewah, termasuk mobil mewah yang menjadi kado ulang tahun sang artis pada tahun 2023 lalu. Seperti apa pula Denny Sumargo yang juga menanggapi soal kasus korupsi ini, mengingat Sandra Dewi pun sempat dekat dirinya pada saat itu. Lalu benarkah akan ada publik figur yang akan diperiksa dan diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi suami Sandra Dewi ini? Hingga ada salah satu pihak yang melaporkan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung dan juga mendesak agar Kejagung mencekal ibu 2 anak tersebut. Dan bagaimana pula Ketua RT menjelaskan sosok Sandra Dewi dengan suaminya yang kini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, perkembangan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk yang melibatkan suami aktris cantik Sandra Dewi, Harvey Mois, terlihat semakin menjadi sorotan masyarakat tanah air. Apalagi dalam perkembangan kasus tersebut, Kejaksaan Agung baru saja melakukan penggeledahan di rumah Harvey dan Sandra pada Senin 1 April 2024 kemarin. Hingga hasil dari penggeledahan tersebut, Kejagung pun juga mendapatkan beberapa barang bukti yang kemudian mereka sita. Dari pernyataan pihak kejaksaan, proses penggeledahan itu pun berlangsung dengan sangat lancar, meski awalnya sedikit alot. Dan menariknya, di saat pihak penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pasangan yang menikah pada 2016 lalu tersebut, sosok Sandra Dewi pun justru tidak terlihat batang hidungnya, seperti yang tampak pada foto-foto penggeledahan yang di-share oleh pihak kejaksaan di media sosial. Lalu, kemanakah Sandra Dewi? Mengapa ia justru menghilang di telan bumi dan seolah ingin menghindar dari ramainya pemberitaan korupsi yang melibatkan suaminya itu? Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Yang terbaru, Kejaksaan Agung juga menunjukkan barang-barang mewah yang disita. Salah satunya adalah 2 mobil mewah, CCTV, laptop hingga surat berharga, serta sisanya harta atau aset yang ada di luar negeri milik Harvey tetap akan turut disita oleh Kejaksaan Agung. Bahkan yang menyedihkan, dari 2 mobil yang disita oleh Kejaksaan Agung itu adalah mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan kado ulang tahunnya ke-40 tahun pada bulan Agustus 2023 lalu.
penggeledahan dan penyitaan memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper, dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik, dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini, dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Sampai saat ini teman-teman masih melakukan pendataan aset tracing, tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Ya, sebagai selebritis, Sandra Dewi memang dikenal sebagai salah satu aktris tanah air yang paling beruntung, di mana ia mempunyai suami yang gagah dan begitu ganteng, ditambah lagi tajir melintir alias kaya raya. Tentu saja setelah menikah, kehidupan Sandra Dewi pun berubah drastis, hingga apapun yang diminta, apapun yang diimpikan, dan apapun yang ditunjuk akan selalu diwujudkan oleh sang suami tercinta dalam sekejap tanpa hambatan dan juga keluhan. Tapi sayangnya, di pernikahannya yang baru berjalan tahun ke-7 dengan Harvey, kebahagiaan Sandra Dewi pun akhirnya pupus, di mana jodoh yang selama ini dianggap terbaik yang diberikan Tuhan olehnya justru seolah bunglon. Di mana di balik wajah ganteng dan perhatiannya selama ini, Harvey Mois adalah seorang koruptor kelas kakap, di mana semua pendapatan yang ia peroleh, ia dapatkan dari uang haram atau hasil dari korupsi. Melihat nama Sandra Dewi yang kini ramai dibicarakan publik, hingga tidak sedikit yang mencibirnya, lalu seperti apakah tanggapan Denny Sumargo yang dulu sempat dekat dengan Sandra Dewi? Benarkah Densu memilih tidak mau berkomentar meski dirinya juga mengatakan tidak membenarkan apa yang salah? Gini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarganya orang jahat. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya, kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masih panas aja beritanya. Gue nggak bisa komentar masalah ini ya, karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Ini hal yang matematis banget kalau dalam sosial media. Pasti orang akan banyak menyayangkan dan kemudian orang akan menunggu dan mengikuti berita itu. Dan pastinya masyarakat akan berkomentar macam-macam, apalagi berbicara tentang sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang tidak legal gitu kan. Tapi kan belum terbukti juga. Cuma orang kan udah nggak ngelihat ke arah itu udah terbukti atau tidak. Tapi dengan sendirinya orang udah beranggapan bahwa seperti ini. Jadi udah gue pikir itu udah pasti hal mutlak yang akan terjadi. Dan semua orang bisa menghujat. Tapi gue pikir gue nggak mau ikut menjadi bagian dari itu. Nggak berani gue ngundang Sandra, serius nggak berani gue. Gue menghargai privasi dan perasaan dia. Kalau lu tanya kenapa gue nggak undang, gue menghargai kok. Gue tau lah kondisi lagi sulit buat dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia mau datang, gue kasih bantu. Tapi kalau mengundang, gue pikir tidak. Karena gue nggak mau kesannya, kok lu nggak ada empatinya sih sama temen sendiri, nggak gitu. Gue juga masih mikir. Dalam kesempatan tersebut, Denny Sumargo pun juga turut menanggapi soal banyaknya netizen yang salah sasaran, di mana menghujat aktris Dewi Sandra yang notabene tidak ada hubungannya serta kaitannya dengan Harvey Mois. Lalu, seperti apakah tanggapan Densu atas hal tersebut? Benarkah? Menurut Densu, tidak sedikit publik figur bahkan selebritis yang suka ketukar ketika menyebut Sandra Dewi dengan Dewi Sandra.
Ya netizen juga kan emang nggak tahu ya, netizen tuh kadang-kadang suka bercanda juga, kadang-kadang serius. Tapi ya kalau salah kayak begitu kan kalau kita lihat kan jadi lucu aja gitu loh. Dan kasihan juga sih yang siapa Dewi Sandra. Tapi memang suka ketukar-tukar. Tapi memang suka ketukar-tukar, jujur lah. Memang kadang-kadang suka ketukar dan tidak semua netizen itu kan sangat memperhatikan. Tapi buat netizen yang salah orang minta maaf lu. Ada aja bulan Ramadan lu orang iya sakit hati orang loh. Imbas dari kasus dugaan tindak korupsi sang suami, kehidupan Sandra Dewi pun ikut mengalami guncangan. Bahkan beredar sebuah kabar bahwa salah satu brand sudah memutus kontrak kerja mereka dengan Sandra Dewi. Lalu seperti apa pakar media sosial menanggapi hal tersebut? Banyak kok kejadian gitu ya, kasus-kasus yang akhirnya dipotong kontrak di tengah jalan karena ada kasus gitu ya, atau misalnya tidak dilanjutkan kontraknya dan membuat mungkin brand-brand lain yang sudah berminat menggunakan dirinya ya jadi mundur juga karena memang kasus-kasus. Jadi inilah memang dari sisi public figure memang ini berat. Brand ambassador akan disangkutkan tentunya dengan brand itu sendiri, sehingga kalau misalnya brand ambassadornya dalam tanda kutip gagal, dalam tanda kutip gagal menjaga nama baik brandnya sendiri, ya otomatis dia harus ya mengambil tindakan agar tidak terlalu jauh kerusakan. Netizen kita kan memang luar biasa ya ganasnya. Oleh karena itu memang strateginya bisa bermacam-macam. Misalnya belum tentu harus selalu muncul, bisa diendapkan dulu sampai kondisi menjadi tenang kemudian memberikan klarifikasi, atau memang bahkan ada beberapa ini yang memang bisa jadi sebenarnya tidak salah ya, tetapi memang sudut pandang dari beberapa orang membuat dia terasa salah, ya sudah bisa jadi juga diendapkan saja, tidak usah diklarifikasi. Itu juga menjadi salah satu strategi. Makanya ini tentunya menjadi tugas penting dari tim PR-nya, tim public relation-nya, bagaimana agar memang kesalahan-kesalahan, kasus-kasus misalnya yang merugikan brand itu bisa diminimalisir sehingga membuat brandnya itu tidak tercoreng semakin jauh. Lalu benarkah akan ada publik figur yang akan diperiksa dan diduga terlibat dalam kasus korupsi suami Sandra Dewi ini? Hingga ada salah satu pihak yang melaporkan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung dan juga mendesak agar Kejagung mencekal ibu dua anak tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kasus korupsi timah yang diperankan oleh suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois terus menjadi sorotan. Kabar terbaru, bakal ada beberapa artis yang ikut terseret menyusul Harvey Mois CS dalam perkara korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 271 triliun tersebut. Mengingat tidak sedikit yang bertanya-tanya dan penasaran, lantas siapa sajakah artis yang bakal menyusul dan terseret pada kasus timah Harvey Mois itu? Menurut Iskandar Sitorus yang terlihat menyebut inisial artis tersebut. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh Muiz dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Nah kawan-kawan bisa tracking lah nanti itu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal. Mereka adalah selebriti mahal dan memang wajar karena
kalau umpamanya selamatan dia menyerahkan jet kepada anaknya, MC-nya tentu mahal kan. Ya uang harga jetnya lumayan, atau waktu menyerahkan Ferrari kan pakai MC tuh, kan nggak ujuk-ujuk bisa diserahkan gitu aja. Nah itu salah satu contoh. C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan, dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Ya, di tengah hebohnya dugaan kasus korupsi terbesar di abad ini, berbagai tuntutan agar Harvey Mois dijerat dengan hukuman seberat-beratnya bermunculan di ranah publik. Bahkan ada yang mendesak agar sang istri Sandra Dewi pun juga ikut diperiksa. Seperti salah satu aksi dari Lembaga Masyarakat Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi atau PHPK yang kemarin terlihat melakukan pengaduan kepada Kejaksaan Agung agar diterapkan pasal TPPU dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Tak hanya itu, PHPK pun juga menegaskan bahwa mereka memiliki alasan yang kuat untuk meminta dan juga mendesak Kejaksaan Agung RI agar Sandra Dewi dicekal pergi ke luar negeri. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Jadi kami juga lebih lengkap. Ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Dan seperti apa pula Ketua RT ketika menjelaskan sosok Sandra Dewi dengan sang suami yang kini telah ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tidak dipungkiri, rumah tangga Harvey Mois dan Sandra Dewi menjadi impian bagi banyak orang. Tak hanya harmonis, mereka pun juga hidup dengan kekayaan yang luar biasa. Harvey pun selalu memanjakan istrinya dengan penuh cinta dan kemewahan. Tak heran, warganet pun berandai-andai ingin memiliki kehidupan sempurna tersebut. Namun kini, kehidupan serba mewah itu pun disebut-sebut akan mempengaruhi rumah tangganya dengan Harvey. Lantas kemanakah Sandra Dewi saat ini?
benarkah ia pun menetap sementara di rumah orang tuanya? Dan seperti apa pula Ketua RT Rumah Kediaman Orang Tua Sandra Dewi yang menjelaskan sosok Sandra Dewi dengan sang suami yang kini telah ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kalau nempati rumah itu dari awal kayaknya 2009 ya. 2009 beliau kumpul keluarga, Ibu Sandra Dewi dan bapaknya, ibunya, terus sama adiknya, Atika adik. Terus begitu beliau nikah tahun 2015 langsung pindah dari kediaman itu. Kadang-kadang ya main, kayak hari-hari libur itu belum nikah dia kerja tiap hari. Kayaknya pas hari Imlek aja saya tahu. Ya kalau saya sih ya merasa kaget, namanya orang baik. Dengan berita-berita gini ya adalah secara gimana sih? Ya cuman kan ya namanya kita udah bukan warga kita lagi. Jadi ya kita tetap kita apa namanya ada rasa prihatin gitu. Ya segala anak-anaknya yang baru gede itu kasihan. Soalnya kadang-kadang emang kalau orang baik selalu dapat musibah. Kalau orang baik, karena ya begitulah namanya manusia, keilapan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.